Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian pada 26 April 2022 untuk kuliah Hukum Dagang 4 SKS ya. Kebetulan hari ini H-5 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tapi kalian masih semangat untuk mengikuti perkuliahan ini, itu sangat saya hargai dan apresiasi semuanya. Apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam kondisi yang prima, yang sehat, yang sedang menjalankan puasa, ataupun yang tidak sedang menjalankan puasa. Sebelum saya mulai kuliahnya, ingin saya sampaikan kepada Anda semua, kita kalau saya cek di Elena itu terakhir ketemu melalui sinkronus tanggal 29 Maret ya. Gitu. Walaupun sebenarnya kan kuliah kan bisa sinkron, bisa asinkron gitu. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan dulu ke kalian materi kita untuk hari ini kita mulai dari mana? Nyamannya kalian, senangnya kalian, enaknya menerimanya. Hari ini kita mulai kuliahnya dari mana? Kalian ada catatan terakhir kuliah kalian atau tidak? Atau langsung materi sesuai alur saya atau bagaimana hari ini? Yuk, silakan. Beberapa menyampaikan. Alur dari saya atau bagaimana? Dari koperasi, Bu, mungkin bisa. Oke, dari koperasi semuanya begitu? Oke. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan disampaikan. Mau mulai dari koperasi atau dari sebelumnya, silakan. Dari koperasi. Dari koperasi tidak apa-apa, Bu. Oke, baik. Ya, saya anggap suara 2 atau 3 orang ini mewakili, jadi semuanya bisa menerima ya. Kita mulai dulu dari koperasi. Oke, ini pertama kali saya bahas koperasi. Kalau rombel sebelumnya dari Senin kemarin yang jam 12 itu pemantapan lagi yang badan usaha non badan hukum ya sampai firma persekutuan terus masuk ke PT. Kalau yang rombel siang ada PT dan pengembangan PT. Tapi kalau kalian ready dan mulai masuk ke koperasi, saya juga tidak masalah. Semoga materi PT-nya dan Undang-Undang Cipta Kerjanya itu kalian pelajari dengan baik ya. Sekarang saya masuk ke koperasi. Salah satu badan usaha yang bisa dibilang memiliki nilai atau value selain perekonomian yang kuat itu adalah koperasi. Karena koperasi itu di dalam Undang-Undang Koperasi di situ disebutkan bahwa ada nilai gotong royong pada koperasi. Nah, sekarang kita lihat dulu di Undang-Undang Koperasi, silahkan dibuka, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ingin saya diskusikan dengan kalian adalah koperasi ini setelah Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020 itu disahkan dan berlaku, apakah nilai yang hanya ada di koperasi ini, badan usaha yang lain kan misal profit oriented,
Tapi di koperasi selain profit oriented itu juga ada nilai gotong royong. Nah, bagaimana nih setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut? Menurut kalian apakah value yang ada pada Undang-Undang Cipta Kerja itu sejalan dengan value yang sudah diatur pada Undang-Undang Koperasi sebelumnya? Oke, silakan saya beri waktu 5 menit dulu untuk kalian buka Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Cipta Kerja, dan tentunya materi. Ya, nanti saya tanyai terkait jawaban kalian atas pertanyaan saya itu ya.
Oke, yuk kita mulai. Silahkan salah satu bisa share screen dulu Undang-Undang Undang-Undang Koperasi. Silahkan. Siapa yang bisa share screen Undang-Undang Koperasi? Saya bisa, Ibu. Oke, silahkan. Saya juga, Bu. Share screen aja langsung, semuanya bisa share screen. Oke, dari yang paling atas. Nah, ini ya Undang-Undang Koperasi 2592. Coba sekarang orang selanjutnya siapa? Ini dibaca, menimbangnya dibaca. A satu orang, B satu orang, C satu orang, D satu orang, silahkan. Menimbang A. Bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. B. Bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi, sehingga mampu berperan sebagai sokong guru perekonomian nasional. Bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Oke. Di dalam konsideran yang ada pada Undang-Undang Koperasi ini, pada poin A dan poin B, di sini ada unsur prinsip yang hanya dimiliki oleh badan usaha koperasi. Ketika kalian kemarin mempelajari badan usaha sebelum ini, itu tidak ada tuh di sini. Tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi ini sebagai soko guru perekonomian nasional. Jadi saya ingin kalian memberikan highlight, mencatat, kalau koperasi ini itu asas yang paling utama, usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini prinsip utamanya. Dan peran koperasi itu sebagai soko guru perekonomian nasional. Nah, ini dicatat dulu di Undang-Undang 2592 ini. Oke, bisa scroll ke bawah lagi, Mas Salsa, Mas Adit. Oke, nah, saya skip aja yang definisi koperasi ini, silakan dibaca. Bawah lagi, yang bab 2. Nah, pada pertimbangan konsideran yang tadi itu ditegaskan kembali, muncul kembali pada pasal 2 ini. Jadi analisanya seperti yang kalian tahu ya, saya kalau kuliah kan tidak menjelaskan slide per slide gitu. Saya ingin kalian lebih develop critical thinking, analytical thinking kalian. Di Elena, kalau saya tidak keliru, itu saya share beberapa kasus koperasi kayaknya ya. Atau kalau belum, ada beberapa kasus terkait dengan misalnya orang tidak bisa mengambil uangnya di koperasi, atau koperasi tersebut memiliki jenis usaha untuk mengumpulkan uang, lalu kemudian tidak bisa diambil. Atau koperasi tersebut salah satu jenis usahanya adalah melakukan simpan pinjam. Nah, ketika debitur wan prestasi lalu kemudian diadakan eksekusi, penagihan, pelelangan dan seperti itu, nah itu kalian analisa.
apakah kasus perkara yang terjadi tersebut itu sudah berlandaskan asas kekeluargaan. Padahal harusnya koperasi itu prinsip utamanya usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini. Nah, itu bisa menjadi pertanyaan besar di catatan kalian yang harus kalian pelajari dan bisa kalian pecahkan. Jadi sudah tidak lagi mengetahui, oh, koperasi itu ada koperasi sekunder, ada koperasi primer, pengertiannya. Oke, itu sebagai pemahaman awal. Tapi saya ingin kalian, kalau kita sudah masuk ke koperasi, pertanyaan besar itu dijawab. Nah, nanti kalau kita ketemu lagi, saya akan tanyakan itu. Ya, jadi perkara-perkara yang sudah ada, apakah koperasi tersebut itu sudah menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip dan asas koperasi. Karena di sini tujuan koperasi ada di Indonesia itu memajukan kesejahteraan anggotanya. Oke, jadi orang yang menabung di sana menjadi anggota, itu sebutannya adalah anggota. Bukan nasabah. Oke, jadi koperasi itu di dalamnya ya anggota-anggota. Padahal tujuannya di sini adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kalian browsing kasus-kasus investasi ataupun koperasi simpan pinjam yang melakukan eksekusi, nah itu kalian buat analisa hukumnya menurut kalian berdasarkan pemahaman kalian dan pengetahuan kalian sejauh ini saja. Itu. Jadi itu yang penting yang harus kalian develop. Apakah koperasi yang demikian itu sudah betul atau belum? Kalau belum betul, yang betul harusnya bagaimana? Kalau menurut kalian sudah betul, landasan dasar hukumnya itu yang seperti apa? Oke, bisa di-scroll lagi. Mas Adit. Nah, jadi kita pegangannya pada undang-undang koperasi ini. Nah, sekarang kalian cek ya, yang lain selain Mas Adit ya. Buka Elena di bagian materi daftar perusahaan. Nah, di situ kan ada list peraturan mana yang dicabut dan peraturan mana yang diubah setelah keluarnya Undang-Undang 11 2020. Apakah Undang-Undang Koperasi ini masuk di dalamnya? Pertama kalian identifikasi dari situ dulu. Ada atau tidak Undang-Undang Koperasi masuk ke dalamnya atau tidak, itu baru kalian gunakan sebagai dasar pertanyaan saya tadi. Sejalan enggak Undang-Undang 11 2020 itu dengan Undang-Undang Koperasi ini? Pertama, identifikasi dulu undang-undang ini masih berlaku atau tidak, dicabut atau tidak. Ada di list atau tidak Undang-Undang Koperasi?
Ada, Bu. Oke, Ada, Ibu. ada ya. Nah, di sini dia dicabut atau diubah? Diubah, Bu. Oke. Kalau dia undang-undang ini masuk ke dalam undang-undang yang diubah, si 2592 ini masih berlaku atau tidak? Semuanya open mic, open mic, open mic. Kalau jawab semuanya nggak 1-2 orang, open mic. Masih berlaku atau tidak? Jawab iya kalau iya, jawab tidak kalau tidak. Menurut kalian gimana? Masih. Masih. Masih, Bu. Masih ya, masih berlaku. Kalau masuk ke list dicabut, nah itu baru sudah tidak berlaku. Jadi kitab suci terkait dengan koperasi ya dua. Undang-Undang 11 2020 dan 2592. Baru kemudian kita cek di 11 2020 itu ketentuan apa yang diubah dari si 2592. Oke ya, itu pertanyaan saya yang tadi sudah mulai alurnya, kerangkanya sudah mulai terbentuk, ada. Oke, nah sekarang tadi ketika kalian buka, ini bisa di stop. Oke, saya stop dulu. Ketika kalian saya beri waktu tadi untuk cek Undang-Undang 11 2020, sekarang kan kita ketahui nih, kalian sudah tahu ya prinsip dan tujuan dari 2592. Pertanyaan saya cuma satu kan. Apakah pengubahan pada 11 2020 itu sejalan sama atau mengurangi prinsip nilai dan tujuan yang sudah ditentukan pada 2592. Oke, ya saya bantu. Kalian buka Undang-Undang 11 2020. Nah, di Elena kan saya sudah beri daftar isi. Jadi kalian cari di search di page yang sesuai dengan yang kalian cari. Silakan yang sudah mau menyampaikan pendapatnya bisa disampaikan. Masih sama, Bu. Masih sama. Kenapa Mas Adil berpendapat demikian? Karena pasal 3 di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 di UU Nomor 11 tahun 2020 tidak dirubah. Jadi yang pasal 3 di Undang-Undang 11 2020 itu adalah tujuan prinsip Undang-Undang 11 2020. Nah, padahal Undang-Undang 11 2020 ini kan tidak hanya mengatur koperasi, tapi ada perubahan PT juga di dalamnya. Ya, yang diatur kan itu list banyak sekali kan, daftar undang-undang. Saya share aja sebentar. Jadi Undang-Undang 11 2020 adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, penyatuan hukum. Ya, di sini ada banyak sekali yang diatur. Kalau kita lihat dari daftar isi di sini aja, ini ada ribuan halaman ya. Oke, di sini itu 770. Hampir 1000. Nah, ini tidak hanya mengatur satu hal. Jadi kalian lihatnya untuk menjawab pertanyaan saya terkait dengan apakah
value prinsip asas koperasi yang sudah ditentukan pada 2592, usaha bersama untuk kesejahteraan anggota dengan asas kekeluargaan, berperan sebagai soko guru perekonomian nasional, yang tadi sudah kita temukan itu pada Undang-Undang 2592, itu masih ada tidak di Undang-Undang 11 2020. Karena Undang-Undang 2592 kan termasuk diubah. Yang pertama kita harus temukan dulu itu asasnya itu berubah atau tidak. Prinsipnya. Nah, kalau kalian lihat di daftar isi, itu ada banyak sekali. Koperasi masuknya kemana? Nih, kalian cek di 573. Di sini sudah ada terkait dengan pemberdayaan koperasi. Oke, jadi semuanya melihat mulai halaman 573 Undang-Undang 11 2020. Gitu. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang 11 2020 itu prinsip secara keseluruhan pengaturan Undang-Undang 11 2020 Undang-Undang Cipta Kerja ini mengacu kepada prinsip tersebut. Nah, tapi kita mengerucut nih, kita melihat di koperasinya dulu. Oke, jadi begitu cara membaca, cara belajar Undang-Undang 11 2020. Jadi sekarang kalian bukanya mulai halaman berapa? 5. Ya, oke ya. Sekarang silakan dibuka dulu. Dibuka mulai halaman tersebut dibuka. Itu aturan apa? Ya, baca dulu. Kalau nggak gini kan nggak buka, nggak baca.
Oke, siapa yang bisa share screen? Mulai halaman 57-nya, silahkan. Oke, nanti saya minta 10 orang untuk menyampaikan jawabannya. Ya, menurut 10 orang tersebut, apakah berubah atau tidak? Ya, value usaha bersama untuk mensejahterakan anggota berdasarkan asas kekeluargaan dan berperan untuk sokok guru pembangunan nasional itu. Oke, coba di-scroll ke atas lagi aja, Mas. Kalau suara saya tidak terdengar atau kurang jelas disampaikan ya. Oke. Ayo, orang pertama. Jangan tunjuk-tunjukan terus, bangun keberanian dalam diri kalian. Siapa orang pertama? Ayo. Orang pertama. Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Adel. Menurut saya masih memiliki prinsip kekeluargaan karena dapat dilihat di pasal 43, usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Oke, maaf Mbak Adel sebentar. Mbak Adel pakai laptop, kalau pakai laptop bisa share screen sendiri-sendiri semuanya, nanti kalau menjelaskan apa dasarnya, alasannya. Silakan Mbak Adel kalau bisa share screen, bisa share screen. Ya, Bu. Menurut saya masih, Bu. Oke. Pada pasal 3, usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Oke. Terima kasih Mbak Adel, bisa di stop. Orang kedua. Orang kedua, silakan yang mau menyampaikan pendapatnya. Ini menjawab, Bu. Oke, silakan Mas Adit. Menurut saya masih sama, tapi terdapat penambahan yaitu adanya prinsip syariah. Berdasarkan apa dasar hukum dari statement Anda? Dasar hukumnya dilihat dari pengubahan atau penambahan dalam pasal 21, yaitu selain memiliki perangkat share screen. Menunjukkan pasalnya, share screen supaya temannya bisa lihat yang mana. Yang ini, Bu. Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tidak mewajibkan memiliki dewan pengawas syariah. Terus tambah yang ini, Bu, pasal 44A. Oke, dibaca. Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Oke, sip. Orang ketiga. Kalau kalian mau menyampaikan pendapat yang sama juga tidak masalah ya, tidak harus berbeda dengan Mbak Adel dan Mas Aditya. Utamanya di sini saya ingin melatih kalian, memberikan wadah kalian untuk bisa berlatih menyampaikan pendapat, menyusun kata, menyusun kalimat ya. Itu mahasiswa hukum harus bisa speak. Yuk, orang ketiga. Loh, harus ditunjuk. Jangan toh. Ayo bangun. Bangun. Ya, silakan. Ini share screen nggak, Bu? Share ini ya? Ya, boleh. Kalau diperlukan boleh. Kalau mau menunjukkan pasal, share screen. Supaya temannya tahu. Ini mengenai pasal 6
koperasi primer yang awalnya dibentuk paling sedikit oleh 20 orang, tetapi di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diubah menjadi paling sedikit 9 orang. Oke. Oh ya, ini Mas Zidan yang ditangkap adalah apa sih yang berubah gitu ya? Apa yang berubah dari undang-undang dari pengaturan koperasi pada Undang-Undang 2592 dan Undang-Undang 11 2020 gitu. Ini kita ke value dulu Mas Zidan. Belum ke yang lain. Jadi value, prinsip dan tujuan pada Undang-Undang 2592 itu masih dibawa nggak sih di Undang-Undang 11 2020? Kita ke value dulu, kalian fokus dulu ke value-nya, prinsipnya dan tujuan. Oke, ya itu udah dicatat dulu ya Mas Zidan tadi di jumlah anggota, nggak apa-apa. Kalau menurut Mas Zidan, value-nya itu sama tidak, sejalan tidak? Kalau yang menurut pasal 6 tadi juga sebenarnya sejalan, Ibu. Oke, tapi cuma perbedaan jumlah. Oke, berarti masih menurut Mas Zidan sejalan ya. Ini udah 3 orang nih yang menyampaikan sejalan, masih dibawa. Oke, silakan orang keempat. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Kalau menurut saya tidak sejalan, Ibu, karena sesuai dengan pasal 44A, koperasi menjalan. Iya, Bu, sebentar. Agak ngelag, Bu. Oke, nggak apa-apa ya, sudah disampaikan aja ya, dicatat ya teman-teman semuanya ya. Jadi Mas Zidan, Mas Adit, Mbak Adel tadi apa, Mas Reza itu apa. Ya, walaupun sudah ada di YouTube juga, tapi untuk catatan kalian juga. Silakan Mas Reza dilanjut aja tanpa share screen, boleh? Oke, nggak apa-apa. Saya stop aja. Silakan langsung aja berbicara. Oh iya, Bu, di pasal 44A itu kan dijelaskan koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Mungkin prinsip Oke, berarti sama tadi ya seperti yang disampaikan Mas Adit ya. Ya kalau menurut Mas Mereza, value-nya masih di bawah nggak? Masih sama nggak? Value yang ada di 2592 masih di bawah nggak? Oke, tampaknya jaringannya terputus ya. Oke, saya ke orang kelima. Yuk, orang kelima. Apalagi kalau yang belum pernah, silahkan. Oke, Mas Mereza, nggak apa-apa. Jaringannya sepertinya bermasalah. Orang kelima, yuk, siapa? Oh, nunggu ditunjuk. Ya, sudah deh, saya tunjuk. Hah? Siapa? Adil, ya, silakan. Ya, tadi mengenai value-nya, bentar Bu, saya coba share screen. Untuk value-nya sendiri di dalam UU Cipta Kerja itu tidak ada, Bu, karena di dalam UU nomor 25 tahun 92 itu kan di menimbang yang terutama di poin bentar, Bu. Yang poin B itu kan berperan sebagai sokong guru perekonomian nasional. Nah, sedangkan di UU Cipta Kerja tahun 2020 nomor 11 itu tidak tertera di dalam pertimbangan seperti yang ada di dalam UU nomor 25 tahun 92.
Oke, jadi menurut Adil value-nya sama atau tidak? Tidak. Karena itu tadi ya. Iya. Oke, yuk orang selanjutnya. Ditunjuk. Ya wes, Mbak Adinda Maura. Ya, Ibu. Menurut saya tujuannya itu masih sama, Ibu, dengan yang Undang-Undang Cipta Kerja, sama dengan yang Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Oke, dasarnya apa dari kesimpulan Mbak Maura? Kenapa bisa menyimpulkan seperti itu apa? Dasar Dalam pemikirannya. pasal 43 itu menyebutkan bahwa usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota, Ibu. Oke. Kalau Mas Dimas Aditya, berarti sama ya tadi ya Mbak Maura ya. Oke, dicatat tadi udah berapa yang sama, berapa yang tidak ya. Yuk Mas Dimas. Ya Bu, menurut saya sama dengan apa yang saya sampaikan, sesuai dengan prinsip syariah, Bu. Oke, sama hanya penambahan ada di syariah gitu, berarti sama kayak Mas Adit itu ya. Ya, Bu. Oke, Mbak Kardina Vera. Halo, Mbak Kardina Vera. Baik, Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Ibu? Sudah, silakan. Mohon maaf, Ibu, sebentar, Ibu. Oke, nanti ke Mbak Kardina, sekarang ke Mas Hafiz. Raifati Hafiz, silakan. Halo? Mas Raifati Hafiz? Oke, Mbak Anissa Ramadanti? Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Ibu. Ini gimana ya? Minta ditunjuk, yang ditunjuk gak respon. Ardin Ramawati. Oke, silakan siapa aja. Energi sama waktunya kan terbuang untuk nunjuk-nunjukin toh. Ayo. Izin menjawab, Ibu. Menurut silakan. saya, untuk value dari yang terdapat di Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu masih sama, Ibu. Karena menurut saya terdapat dalam pasal 43 tadi, sama seperti yang disampaikan Adinda, bahwa usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota, Ibu. Oke. Yang lain lagi. Ini Mbak Yuliska ini orang keberapa ya? Ke-7 atau ke-6? Ke-7 kalau nggak salah, Bu. Oke, yuk orang ke-8. Saya minta 10. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya untuk value koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan sebagai perannya di perekonomian nasional itu masih, Bu, masih sama. Yang ditulis di pasal 43 UU Cipta Kerja, di mana di pasal 1 dan pasal 4 itu masih belum berubah dari UU yang 2592, Bu. Oke, terima kasih. Orang ke-9. Ibu izin memberikan pendapat. Ya, silakan. Menurut saya kalau UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini masih sejalan ya. Asasnya dengan value-nya dengan
UU nomor 25 tahun 1992 yang asas kekeluargaan tadi berdasarkan pasal 43 ayat 1, Bu. Mungkin bedanya itu ada penambahan di pasal 44-nya, yaitu tentang prinsip koperasi syariah. Oke, terima kasih. Orang terakhir 10, orang ke-10 silakan. Ya, Pak. Berpendapat. Ya, silakan. Menurut saya masih sama, ada asas kekeluargaan. Terutama ada di pasal 43 ayat yang 1, kemudian juga ada di pasal 22. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Oke, ya, terima kasih ya kepada 10 orang yang sudah kepada 10 orang yang sudah memberikan pendapatnya terkait dengan pertanyaan saya ya, untuk memantik kalian dan juga mendevelop critical thinking serta analytical thinking-nya. Kenapa sih ketika kita menganalisa sebuah peraturan, apalagi kan di sini dampak setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan luar biasa. Tidak hanya di satu sektor saja, tidak hanya pada satu peraturan perundang-undang saja, tapi ada banyak, listnya bisa kalian cek. Nah, salah satu yang mengalami perubahan, ada poin-poin yang diubah, termasuk ketentuan pengaturan terkait dengan koperasi. Jadi penting ketika kita mempelajari koperasi, itu kita menyandingkan kedua undang-undang tersebut, 2592 dan 11/2020. Yang paling pertama yang harus kalian tengok dan analisa itu adalah prinsip asas atau value. Ini yang paling penting kalian harus cermati dulu. Kenapa? Karena ini fundamentalnya. Ketika kalian setting, saya ingin menjadi hakim, pasti kalian juga punya gambaran hakim seperti apa sih, atau mahasiswa hukum seperti apa yang dapat membantu proses kalian dalam mencapai cita-cita tersebut, yaitu menjadi hakim. Oh, misalnya saya juga, saya ingin menjadi dosen yang seperti ini. Pasti saya punya prinsip-prinsip yang saya pegang dalam menjalankan atau mencapai tujuan saya tersebut. Jadi ini yang paling pertama yang harus kita lihat. Perubahan itu sesuai nggak sih dengan asas yang sudah diatur. Nah, tadi kita lihat ya, sudah kalian temukan pada Undang-Undang 2592, itu prinsipnya, asasnya yang ada di konsideran, lalu kemudian ditegaskan kembali pada pasal 2 atau pasal 3 tadi ya. Itu di sini ada kata, ada unsur usaha bersama. Kemudian ada unsur asas kekeluargaan. Kekeluargaan. Kemudian ada lagi unsur kesejahteraan anggota. Menyejahterakan anggota. Ada lagi unsur soko guru perekonomian. Ya, ini 4. Di bawahnya tentunya masih ada ya untuk mewujudkan perekonomian yang berdasarkan Pancasila dan sebagainya itu tadi. Tapi saya ingin kalian mengenali dulu nih, ada 4 value dan asas yang dibawa pada Undang-Undang 2592. Nah, the next question is, apakah
apakah Undang-Undang 11 2020 ini mengadopsi kembali ke 4 prinsip ini? Ya, itu dulu. Jawabannya adalah iya, sama. Oke, itu kalian bisa lihat pada bagian kedua. Bagian kedua ini mulai pasal 43 sampai dengan pasal, coba dicek, Mas Adit bisa di-scroll tadi 43 terus sampai bagian sebelum bagian ketiga, atau cek di daftar isi bagian ketiga itu pasal berapa. Yang lain ada yang sudah menemukan pasal 43 sampai pasal 44A, Bu. 44A, Bu. Oke, 44A. Jadi di sini pada bagian kedua tentang koperasi ini ada di sini. Nah, jadi sekarang kita bisa, oh saya nggak dukung nih Undang-Undang Cipta Kerja ya karena sudah tidak jalan dengan nilai prinsip kita gitu. Nah, itu berarti belum baca dan mempelajari. Kalau kita berbicara sejalan atau tidak, ya kita harus lihat, oh undang-undang sebelumnya ngomong apa, setelah diundangkan undang-undang yang baru itu mengatur apa, ketentuannya bagaimana bunyinya, gitu. Oke, ya, jadi kalian fokus nih kepada pasal ini. Saya lanjut. Jadi kita cek di Undang-Undang 11 2020 itu 43 sampai 44A. Nah, itu kalian bisa pantengin tuh. Mereka pasal-pasal itu mengatur apa saja. Nah, pengaturan selain itu artinya masih merujuk kepada 2592. Nah, sekarang mari kita identifikasi ketentuan baru setelah kita mengetahui ya bahwa prinsip value-nya 2592 itu masih di bawah oleh 11 2020. Nah, sekarang kita lihat nih, ketentuan baru apa yang diatur pada 11 2020. Nah, yang pertama kalian sudah tentukan bahwa ada pengaturan terkait dengan prinsip syariah. Prinsip syariah ini adalah prinsip sesuai dengan hukum Islam. Pedomannya adalah Al-Quran, hadis, serta fatwa ulama. Fatwa ulama itu yang mengeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Itu ya. Jadi prinsip syariah di sini sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jadi kalau pada 2592 itu belum ada pengaturan terkait dengan koperasi syariah, Bu, kan sudah ada BMT. Sebelum 11 2020 itu sudah ada BMT, Bu. Tahu BMT nggak kalian? Tahu, Ibu. Tahu dulu. Tahu ya. Baitul apa ya M-nya? Pokoknya BMT itu koperasi syariah. Nah, tapi dasar hukum berdirinya atau adanya BMT tersebut
tidak berdasarkan Undang-Undang Koperasi, tapi merujuk kepada ketentuan OJK. Karena BMT di sini khusus bergerak juga dalam jasa keuangan. Itu, jadi boleh, oh sudah ada BMT. Nah, itu hanya di jenis usahanya. Selanjutnya, ketika Undang-Undang 11 2020 ini sudah mengatur ketentuan terkait dengan koperasi berdasarkan prinsip syariah, nah nanti tulisannya tidak lagi BMT. Jadi BMT ini unit. Ya, koperasi titik-titik atau koperasi syariah titik-titik gitu. Seperti halnya kalau BPR syariah ya BPRS. Oke, kalau di BUMN itu kan kalau bank syariah sudah digabungkan ya jadi Bank Syariah Indonesia. Itu jadi ada kata syariah dalam koperasi tersebut. Itu yang pertama. Jadi bisa lebih luas lagi, bisa lebih besar lagi daripada BMT. Yang semula ini unit. Oke, selanjutnya tadi Mas Yidan sudah menyampaikan terkait dengan ketentuan jumlah anggota untuk koperasi primer dan koperasi sekunder 2592 dan 11 2020. Adanya pengurangan. Nah, ingat kembali ketika kita membahas prinsipnya dan pertimbangan Undang-Undang 11 2020 untuk menciptakan iklim iklim investasi yang mudah, yang terpadu, yang murah, yang cepat. Jadi adanya pengurangan itu sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Dari yang semula koperasi primer itu anggotanya minimal 20 menjadi minimal 9. Kalau yang sekunder atau kebalik nih, minimal berapa koperasi? 10? 3, Ibu. 3. Minimal 3 koperasi menjadi tetap 3. Tetap 3. Jadi ketika kalian mahasiswa, Bu, kita mau buat koperasi nih. Bisa. Teman sekelas aja sudah 50 orang. Cuma butuh 9 anggota, itu udah jadi koperasi. Oke, udah boleh kalian membuat koperasi dengan 9 anggota. Ketentuan baru berikutnya apa? Ada tidak yang kalian temukan? Kalau kalian melihat pasal 43 sampai 44A, oke, Mas Salsa bisa di share screen, dibantu share screen Undang-Undang Cipta Kerjanya. Ini saya stop dulu. Yang tadi aja mulai 573.
Halaman 573. Oke. Oh. Jadi sudah. Ke atas. Atas. Oke. Ini kok pasal 86. Berarti ada 43 sampai 44 dan pasal 86 begitu? Itu ya. Saya tadi kan tanya bagian kedua, koperasi itu pasal 80. Bagian kedua ini coba Mas di scroll Mas. 86 sampai terus ke bawah. Oh, oke. Ini berarti stop ke atas lagi, ke atas. Ke atas lagi. Oke, jadi bacanya itu terus kedua atas lagi. Atas lagi. Nah, oke. Ya, bacanya berarti ini pasal 86 UU Cipta Kerjanya ya. Berapa ketentuan dalam Undang-Undang 2592 itu diubah. Oke, pasal 6 diubah ke pasal 6. Jadi yang diubah pasal 6. Dicatat dulu pasal 6. Undang-Undang 2592 yang diubah, yang pertama pasal 6. Kemudian di scroll lagi. Pasal 17 diubah sesuai dengan yang ada pada penjelasan. Oke, pasal 6 tulis ya, catat 17 21 kemudian 22. Oke, terus ke bawah. Kemudian 43. Oke, terus lagi 44 dan 45 disisipkan satu pasal. Oke. Oke ya, sudah. Terus scroll lagi ke bawah, saya mau pastiin. Oke ya, udah. Jadi sekarang kalian nanti, saya stop dulu. Oke, kalian buat tabel. Undang-Undang 2592 dan Undang-Undang 11 2020. Tadi yang pertama itu yang diubah ketentuan pada pasal 6. Ya, itu jumlah anggota. Sudah clear ya, tadi kita sudah bahas. Oke, ini berapa ya? Jadi tulis aja. Primer 20, primer 09. Oke. Kemudian yang diubah selanjutnya tadi pasal 17 ya. Iya, Bu. Oke, 17. Lihat di penjelasan. Nah, sekarang kita identifikasi pasal 17 2592 itu apa? Salah satu bisa ngomong.
Yuk kita selesaikan daripada untuk tugas. Buka 25 2592 terus dibaca pasal 17 itu apa? Izin menjawab dalam pasal 17. Nah, silakan. Undang-Undang nomor 25 tahun 92 itu tentang keanggotaan. Pasal 17 itu berbunyi ayat 1, anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Kemudian ayat 2, keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Oke, anggota koperasi tadi yang pertama apa? Pengguna jasa dan pemilik. Terlalu cepat tadi bacanya. Iya, Ibu. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Oke, pemilik dan pengguna jasa. Wajib dicatat dalam buku. Kemudian kalian cek yang di 11/2020 pasal 17, cek di penjelasannya. Oke, sekarang scroll 11/2020, cek penjelasannya. Ada yang sudah menemukan? Sudah, Ibu. Apa? Pasal 17 ayat 1, sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, sekalipun demikian sepanjang tidak merugikan kepentingannya, koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi. Kemudian ayat 2 cukup jelas, Bu. Oke. Ini ya. Oke, dari yang semula orang yang bisa dilayani itu wajib menjadi anggota. Berdasarkan 11/2020 itu dapat melayani anggota. Oke, itu perubahannya. Kemudian kita ke pasal selanjutnya itu kalau saya tidak keliru ingat 22, betulkah? 21 dulu, Ibu. 21. Oke. Siapa orang yang lain yang belum ngomong? 21/2592 mengatur tentang apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur tentang perangkat organisasi, di mana perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dengan cepat. Perangkat organisasi, bagaimana, Mbak? Perangkat organisasi koperasi terdiri dari yang pertama rapat anggota, yang kedua ada pengurus, ya, dan yang terakhir ada pengawas. Oke. Pasal 21 ketentuannya ini saja atau ada yang lain? Itu saja, Ibu. Iya, itu saja, Ibu. Ya, sekarang kita lihat orang selanjutnya siapa. Kita lihat pada apa yang diubah nih. Di 11/2020, silahkan. Izin menjawab, Bu. Ya. Untuk yang diubah di pasal 21 UU nomor 11, selain memiliki perangkat organisasi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Oke. Ada lagi? Sudah, Ibu.
Ini RA rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Oke, yang prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Oke, kita ke selanjutnya. Sorry. Kalau saya gini, kalian nyatatnya kalau malas nyatat atau enggak buat catatan, silakan di SS dulu ya. Oke. Kita ke ketentuan selanjutnya. 25, 92, dan 11 2020. Pasal 22 siapa? Izin menjawab, Ibu. Ya. Pasal 22 Undang-Undang Koperasi tahun 1992 ayat 1, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Ayat 2, rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Oke, sedangkan yang perubahannya? Saya, Ibu. Ya. Ketentuan pasal 22 diubah sehingga pasal 22 ayat 1, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Ayat 2, rapat koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam ADART. Kemudian ayat ketiga, rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dapat dilaksanakan secara daring maupun luring. Yang ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai rapat anggota sebagaimana dimaksud ayat 1, 2, dan 3 diatur dalam ADART. Oke, ya. Perbedaannya penambahan pengaturan terkait dengan dapat daring ataupun luring ya. Masih rapat anggota masih sebagai kekuasaan tertinggi yang wajib dihadiri oleh anggota, diatur dalam ADART pelaksanaannya. Tapi sebelumnya tidak ada daring, sekarang ada ketentuan boleh daring atau luring, itu perubahannya. Ini penting ini. Jadi kalau pada PT RUPS itu sebelum adanya pandemi itu di Undang-Undang 40 2007 itu sudah diatur bahwa anggota RUPS, pemegang saham ataupun anggota yang diundang di dalam RUPS apabila tidak bisa hadir maka boleh ikut melalui video conference. Itu sudah diatur di 40 2007. Karena ketika penyelenggaraan rapat anggota maupun RUPS yang pemegang kekuasaan tertinggi itu tidak sah, maka semua keputusan yang diputuskan dalam rapat itu juga tidak sah. Jadi keabsahan pengambilan suara, keabsahan penyelenggaraan suatu RUPS dan rapat anggota itu penting. Jadi harus ada di pengaturan secara yuridisnya. Oh, berarti kalau daring sekarang sah, boleh. Tuh. Sekarang ketentuan berikutnya, pasal berapa? Setelah pasal 22? 43, Bu. Berapa? 43 ya. Kita ke 43. Oke. Orang selanjutnya siapa? 43 kalau di 2592. Ya, silahkan. Jaringan ini sepertinya. Menjawab, Bu. Oke, silahkan. Ya, untuk pasal 43 mengenai. Oke, Mbak Farah sudah kembali, sudah bisa jaringannya lancar? Oh, tadi saya kira udah masuk, Bu, suaranya. Oke, boleh diulang sekarang, silahkan. Terima kasih, Bu. Di bagian 8, yaitu lapangan usaha, ada pasal 43. Yang pertama, usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Di bagian kedua, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
Yang bagian ketiga, koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Oke, perubahannya apa nih di 11/2020? Izin menjawab, Ibu. Bu. Silakan. Ya, Yang betul. suaranya Bisa. jauh dulu. Oke. Suara siapa tadi? Saya, Bu. Yo. Yang pertama itu dalam perubahan dalam pasal ayat 1 itu adalah usaha koperasi sebagai di mana maksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha. Dan yang berikutnya ada koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Dan yang terakhir itu ada ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha koperasi diatur dalam peraturan pemerintahan. Oke. Jadi ini, aduh saya pakai ini. Secara tunggal atau serba usaha. Ya, jadi perubahannya yang paling signifikan yang dapat saya simpulkan dan bagikan kepada kalian tuh ini. Tidak ada di 2592. Itu ketentuan terkait tunggal atau serba usaha. Jadi tunggal atau serba usaha ini apa? Kalau kalian lihat ya, coba jenis usaha di 2592 itu simpan pinjam, lalu ada 3. Coba dicek. Di 2592, jenis usaha yang dapat dilakukan koperasi itu apa? Cek di 2592. Bukan pasal 43. Coba sebelumnya. Ada yang sudah menemukan? Lihatnya di 2592. Jenis usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi. Ada simpan pinjam, ada Menjawab, Ibu. ya. Mas Adi, pasal berapa bisa di-share ke teman-teman? Dimulai bacanya dari pasal? Pasal 16, Ibu. Pasal 16 ya. Saya share screen, Ibu. Oh, nggak usah. Nggak usah dibaca aja. Di bagian penjelasan, Ibu. Dalam pasal 16 itu ada jenis koperasi itu ada koperasi sifat pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi jasa. Terus itu Oke, saja. coba dibaca yang bukan penjelasannya. Pasal 16 yang bukan penjelasan coba. Bentar, Bu. Ya, itu jenis-jenis koperasi. Jenis Pasal usaha. 16, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Oke, bukan yang itu yang saya maksud. Coba dibuka dulu Undang-Undang 2592. Ada pengaturannya di undang-undang tersebut. Ini saya juga cek ini. Saya lupa pasal berapa. Buka dulu.
Fungsi peran, prinsip, kerjasama, bidang usaha yang dapat dilakukan Oke, pasal kayaknya ada di dalam pasalnya, apa saya yang lupa. Oke, berarti ini ya. Sebentar kok kayaknya masih belum mantap. Izin menjawab, Ibu. Ya, gimana Mbak Yuliska? Bisa di-share? Dapat di penjelasannya, Ibu. Penjelasan pasal demi pasal. Di pasal 16. Iya, tadi Mas Adit udah share itu. Tapi kok saya tuh kayak, iya selain itu tuh kayak ada ya. Sebentar. Atau saya yang lupa, tapi bentar. Astagfirullah. Ini? Oke. Oke. Oh iya. Saya jelaskan dulu sebentar ya terkait dengan ini. Jadi Undang-Undang Koperasi itu kan tahun 2592. Nah, pada tahun 2012 itu nanti dibaca ya ini ya. Nah, pemerintah itu mengundangkan nih Undang-Undang 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Tapi undang-undang ini kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Jadi lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan sebuah undang-undang dalam kerangka melakukan judicial review itu kan Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam putusan tersebut diputuskan bahwa pengaturan terkait koperasi itu kembali ke Undang-Undang 2592. Karena menurut dari putusan tersebut, Undang-Undang 17 2012 itu tidak sesuai dengan prinsip koperasi dan peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Nah, ini dibaca untuk pengetahuan kalian kalau ada perkembangan terkait dengan ini. Itu ya. Oke, berarti ya di penjelasan itu tadi ya, di penjelasan pasal 16 tadi saya kok merasa kayak baca tapi bukan di penjelasan gitu loh. Tapi mungkin saya yang lupa. Sebentar, ini Permenkop 2015. Oke, 2015 ya, ini sebelum undang-undang Cipta Kerja diberlakukan.
Ini juga sebagai dasar hukum ya, ketentuan koperasi. Jadi memang hierarki paling tinggi itu undang-undang, namun peraturan-peraturan di bawahnya itu juga menjadi pedoman. Jadi biasanya pengaturan pada peraturan-peraturan di bawahnya adalah ketentuan-ketentuan yang belum diatur pada undang-undang tersebut. Oke, udah. Nanti coba saya cek-cek lagi ya. Jadi mungkin saya yang keliru baca atau saya yang lupa. Jadi itu jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi. Oh, ini. Kegiatan usaha. Oke. Kegiatan usaha. Sama ya dengan yang oke ya. Ya, kita lanjut ke yang selanjutnya tadi ya. Aduh, mana ya? Oke. Tadi terakhir itu pasal 21 atau 22 ya? Pasal 43, Ibu. Dan 43 ya? Pas saya nggak ada dokumentasi di whiteboard saya karena saya off kan. Oh, udah. Oh, udah ada. Ya wis. Karena tadi share screen-nya berubah, jadi hilang deh. Belum saya save. Oke. Oke, ini kita sudah 1,5 jam, tapi dilanjut ya sebentar ya, biar tuntas. Pasal 43 terkait dengan jenis usaha. Tadi apa yang saya tulis, ada yang SS nggak? Atau sudah 43-nya kita lanjut ke pasal berikutnya? Yang di UU 25 tahun 92 itu jenis usaha, Ibu. UU 11 tahun 2020 secara tunggal atau serba usaha. Oke, ya, ini perbedaannya ini ya. Jadi boleh dia tunggal, misalnya KSP aja, atau koperasi jasa aja, atau ada beberapa usahanya. Serba usaha ini ada beberapa usaha ya, dia punya misalnya toko, bengkel, koperasi simpan pinjam, itu boleh, itu yang dimaksud. Oke, kita ke selanjutnya di pasal berapa yang diubah? Pasal 44 dan 45. Oke. Siapa yang mau menyampaikan apa yang diatur di 2592? Saya, Ibu. Ya, silakan. Pasal 44 ayat 1, koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam untuk yang pertama anggota koperasi yang bersangkutan, yang kedua koperasi lain atau anggotanya. Ayat 2, kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Ayat 3, pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Oke, ini lebih ke koperasi yang simpan pinjam. Kalau yang dirubah? Mohon maaf, Ibu. Bukan dirubah, tapi antara disisipkan pasal ya. Iya, disisipkan. Disisipkan di antara pasal berapa? 44 dan 45. Oke. Disisipkan
di antara pasal 44 dan 45. Itu ketentuan terkait. Silakan. Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Ibu. Oke. Ada lagi? Sudah? Yang lain yang belum bersuara? Sudah ya ini ya. Oke, kita selesai. Berarti yang diubah terakhir di pasal 44 ini ya. Berarti nanti ada KSP syariah. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, jika tidak, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan ini? Terkait dengan koperasi? Jadi identifikasi kita terhadap yang pertama, apakah value Undang-Undang 11 2020 dan 2592 itu sama terkait dengan koperasi, dapat kita simpulkan setelah kita membedah kedua peraturan tersebut, value-nya sama. Masih untuk kesejahteraan anggota berdasarkan asas kekeluargaan, walaupun tidak secara tegas diatur di dalam perubahan. Artinya kalau tidak secara tegas diatur di dalam perubahan, tegas itu ada kata asas koperasinya, kesejahteraan anggota itu. Tapi kita bisa melihat, oh berarti kalau tidak ada ketentuan yang dirubah pada pasal tersebut, pada tujuan yang ada di pasal 32592, artinya ya masih sama, tidak ada yang dirubah. Jadi prinsip dan value-nya tetap masih sama. Kemudian tadi ada 6 atau ada 7 ya, pasal-pasal yang diubah pada Undang-Undang 11 2020 terkait dengan koperasi. Sudah kita bedah dan kita identifikasi. Ada yang sebelumnya belum ada prinsip syariah, ada prinsip syariah, ketentuan minimal anggota, dan juga jenis usaha, serta yang lainnya tadi kalian bisa cek lagi. Selain itu, berarti pengaturan dan ketentuan asas kapan RAT setahun sekali, siapa saja pengurus dan organisasinya tadi, RAT masih memegang sebagai kekuasaan tertinggi, itu masih sama. Ya, jadi selain ke-7 hal tadi, kalian bisa cek di Undang-Undang 2592 dan juga di slide saya. Oke, sebelum kita tutup, saya ingin kalian sharing bacaan. Rombel ini belum pernah atau sudah pernah? Sudah pernah, 10 anak, Ibu. Sudah 10 anak ya, berarti sekarang anak ke-15. Ya, maksudnya anak 5 untuk ke-15. Silahkan saya tunjuk satu, terus nanti kalian nunjuk ya. Saya tunjuk Mbak Vindi, silahkan Mbak Vindi sebagai penutup kita. Apa yang mau di-share? Sebentar, Ibu. Mbak Vindi, jaringannya ada kendala atau tidak? Ada kendala? Oh, Mbak Vindi sudah. Kalau Mbak Helen? Saya sudah, Ibu. Mbak Fitri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Belum, Bu. Oke, ya silahkan. Saya membaca tentang persaingan melawan hukum, Ibu. Persaingan adalah suatu persaingan dalam yang dilakukan oleh seorang atas kelompok atau orang tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif. Persaingan usaha adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi, dan atau pemasaran barang atau jasa. Persaingan dapat digambarkan sebagai perlombaan mengendarai sepeda untuk mencapai garis finish. Contohnya ini saya dapatkan dari buku pengertian pokok-pokok hukum dagang Indonesia, Ibu, yang dari HMN Purwo Sujipto SH. Selanjutnya, karena adanya persaingan tidak sehat ini dan tentunya bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia yang bersifat melawan hukum, maka terdapatlah perlindungan yang berwujud pembebanan suatu hukuman kepada orang-orang yang melakukan perbuatan persaingan melawan hukum. Salah satunya yaitu pasal 1365 KUH PER, yaitu isinya berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Oke, Mbak Fitri karena baca dan sangat cepat, jadi saya tidak bisa menangkap apa yang di-sharing sama Mbak Fitri. Bisa disampaikan dengan bahasa yang lebih mudah kami pahami? Tanpa baca, langsung aja kayak cerita gitu aja. Jadi saya membaca tentang persaingan melawan hukum, Ibu. Jadi dalam persaingan dalam usaha itu pasti terdapat persaingan-persaingan yang antara pengusaha satu dengan pengusaha lainnya. Jadi karena banyak persaingan yang tidak sehat tersebut, maka terciptalah undang-undang tentang perlindungan tentang persaingan hukum tersebut. Jadi contohnya terdapat pada pasal contoh perlindungan tersebut terdapat pada pasal 1365 KUH PER yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang telah diakibatkannya, Ibu. Oke, makasih Mbak Fitri. Silakan ditunjuk temannya. Reza, Ibu. Ya, silahkan. Baik Ibu, sebelumnya saya membaca buku dengan judulnya Hukum Dagang dalam Sejarah dan Perkembangan di Indonesia, karya Marta Eri Safira MH. Dalam buku ini itu muat hal-hal yang mendasar dalam hukum dagang seperti berbagai istilah, pengertian hukum dagang, pengusaha, dan para pembantunya itu. Kemudian dijelaskan pula bentuk-bentuk perusahaan bukan badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perusahaan kemandirian, dan lain sebagainya. Selain itu juga dalam buku ini diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perasuransian, pengangkutan, arbitrase, hak kekayaan intelektual, dan kepailitan. Kemudian yang menarik dalam buku ini terdapat pada bab transaksi elektronik dan dasar hukumnya, Ibu. Di mana yang seperti kita ketahui jual beli dalam e-commerce memiliki banyak keuntungan seperti kemudahan dalam bertransaksi, pemilihan bermacam jenis produk, dan lain sebagainya, Ibu. Tetapi e-commerce juga memiliki beberapa permasalahan yang baik bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Kemudian permasalahan yang bersifat psikologis misalnya adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau message karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Untuk permasalahan hukum, masalah yang muncul biasanya mengenai legal certainty atau kepastian hukum. Kemudian permasalahan tersebut misalnya mengenai keabsahan transaksi dari aspek hukum perdata. Misalnya apabila dilakukan oleh orang yang belum dewasa, seperti masalah tanda tangan digital dan data message. Kemudian dalam buku ini juga dijelaskan mengenai permasalahan yang bersifat substansial dan prosedural dalam transaksi e-commerce, serta peranata hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen. Selain itu juga dijelaskan juga cara pengamanan dalam transaksi e-commerce seperti kriptografi, di mana kriptografi adalah sebuah teknik pengamanan dan sekaligus pengautentikan data yang terdiri dari dua proses, yaitu enskripsi dan deskripsi.
Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Silakan Mas Reza ditunjuk siapa? Deva Sakti, Bu. Ya, silakan. Saya, Ibu. Ya, silakan. Saya membaca buku dari karya Eri Haryanto, MH, yang berjudul Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia. Yang saya baca adalah bab 3 tentang perseroan terbatas. Di sini dalam perseroan terbatas ini terdapat satu dasar hukum dari PT yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95 tentang PT, yang mana perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar dan seluruhnya terbagi saham. Adapun juga di sini dijelaskan oleh pendirian PT yang mana dijabarkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PT, perseroan terbatas didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri-pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Kemudian dijelaskan juga adapun modal dasar perseroan terbatas seperti nominal saham, kemudian modal dasar sedikit 20 juta, modal tertinggi dalam nominal saham seperti 25% modal harus ditetapkan atau disetujui oleh para pendiri. Kemudian dijelaskan juga modal dalam perseroan terbatas. Modal perseroan terbatas ditempatkan yakni dari modal dasar, kemudian modal disetor yakni modal yang benar-benar ada dalam kas perseroan. Kemudian dijelaskan juga organ dalam perseroan terbatas, misalkan rapat umum pemegang saham atau RUPS, kemudian ada komisaris, dan ada juga direksi. Kemudian juga disebutkan bahwa ada pembubaran PT, yang mana pembubaran PT dapat terjadi karena keputusan rapat umum pemegang saham, jangka waktu, dan penetapan pengadilan. Oke, ya. Dapat saya sampaikan ya teman-teman, kalau apa yang disampaikan oleh Mas Deva dan dari sumber rujukannya tersebut, beberapa hal sudah tidak berlaku karena adanya perubahan pada Undang-Undang 11 2020 tersebut. Oke, misalnya seperti ketentuan terkait dengan modal. Pada 11 2020 sudah tidak ada minimal modal di store. Ya, atau nanti kalau saya sudah unggah YouTube, kalian bisa cek kuliah saya terkait dengan PT dari Rombel lain. Jadi ketentuan terkait modal di store itu juga tidak ada. Kemudian ketentuan terkait dengan minimal pendiri, kalau pada Undang-Undang PT 40 2007 itu minimal pendiri kan 2 orang atau lebih. Nah, pada 11 2020 itu ada yang namanya perseroan perseorangan. Artinya seseorang dapat mendirikan perseroan. Nah, itu kalian bisa cek ya. Apa itu perseroan perseorangan? Cek di peraturannya, dasar hukumnya itu ada di PP-nya. Jadi, kenali dan identifikasi apa perubahan terkait dengan undang-undang terkait dengan PT pada Undang-Undang 11 2020. Alurnya, alur belajarnya, alur cara mengidentifikasinya sama seperti yang saya sampaikan, saya share ke kalian di koperasi ini. Itu ya. Jadi kalian kalau PT ya sama seperti tadi. Apa yang dirubah? Oh, buat tabelnya, identifikasi mana pertama value-nya, prinsipnya itu ada perubahan atau tidak. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan PT supaya sama ya persepsinya, tidak nanti sesat pikirnya. Oke, orang keempat silakan Mas Deva ditunjuk siapa? Saya menunjuk Mas Salsa Aditya. Ya, silakan. Baik, saya membaca buku yang berjudul Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia karya Eri Haryanto, di mana saya membaca sampai bab 4, yaitu mengenai badan usaha milik negara yang merupakan salah satu dari badan hukum. Dalam buku ini menjelaskan mengenai yang pertama adalah dasar hukum adanya badan usaha milik negara.
Landasan hukum keberadaan BUMN dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk badan usaha milik negara menjadi undang-undang. Kemudian dalam bentuk-bentuk badan usaha milik negara dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969 terdapat 3 bentuk dari badan usaha, yaitu yang pertama adalah perusahaan jawatan atau perjan, kemudian perusahaan umum atau bisa disebut perum, dan yang ketiga adalah perusahaan perseroan atau persero, di mana masing-masing dari perusahaan atau masing-masing dari bentuk dari masing-masing ciri dari bentuk perusahaan dari BUMN ini memiliki cirinya masing-masing, di mana dalam perusahaan jawatan memiliki ciri yaitu usahanya adalah public service, kemudian merupakan bagian dari departemen, mempunyai hubungan hukum publik, pimpinannya disebut kepala dan memperoleh fasilitas negara. Kemudian dalam perusahaan umum, karakteristiknya adalah makna usahanya di samping melayani kepentingan umum sekaligus juga memupuk keuntungan. Kemudian berstatus badan hukum, bergerak dalam bidang-bidang vital, mempunyai nama dan kekayaan sendiri, dapat menuntut dan dituntut, kemudian modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian dalam perusahaan perseroan adalah badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 berbentuk perseroan terbatas, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 yang seluruhnya atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung. Kemudian dalam maksud dan tujuan dari BUMN ini maksudnya adalah menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional, memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian makna usaha tidak memiliki fasilitas suatu direksi, modal dipisahkan dari kekayaan negara, hubungan hukum usahanya diatur oleh hukum perdata, status usahanya badan hukum perdata. Sudah, Ibu. Oke, Mas Salsa, tunjuk orang terakhir. Orang kelima ya, berarti ya ini ya. Bentar, Ibu. Ya. Saya cek. Mas Revala, Ibu. Ya, silakan. Saya sudah, Mas. Sudah, Mas Revala sudah. Mas Zidan, Ibu. Mas Zidan, Ibu. Saya, Ibu. Silakan. Oke, sebelumnya saya akan membaca buku dari yang berjudul Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia dari Eri Haryanto. Oke, buatan hukum dagang. Untuk memahami makna hukum dagang, berikut dikutip rumusan hukum dagang yang dikemukakan oleh para sarjana, yaitu yang pertama, hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Yang kedua, hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam 3 BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan. Yang ketiga, hukum dagang adalah keseluruhan dari aturan hukum yang mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan sejauh mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Dagang dan beberapa undang-undang tambahan. Di Belanda, hukum dagang dan hukum perdata dijadikan dalam satu buku, yaitu buku 2 dalam BW baru Belanda. Yang keempat, hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.
Dari pengertian hukum dagang sebagaimana yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka dapat dikemukakan secara sederhana rumusan hukum dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu kitab-kitab undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang maupun di luar kodifikasi. Oke, nanti 5 orang jangan lupa melanjutkan nulis namanya ya di Telegram. Saya absen, Afina Wafiro. Hadir Ibu. Astika Rara. Tidak ada. Fadia Saifa. Hadir Ibu. Helen. Hadir Ibu. Bayu Rizky. Hadir Ibu. Zidan Lukman. Hadir Ibu. Vera Tiara. Hadir Ibu. Kardina Vera. Hadir Ibu. Salwa Aisyah. Hadir Ibu. Sally Bersa. Hadir Ibu. Kana Jihan. Hadir Ibu. Ardin Rahmawati. Hadir Ibu. Adinda Maura. Hadir Ibu. Rehan Deo. Hadir Ibu. Nanda Yulia. Tidak ada. Nur Aini. Hadir Ibu. Adelia Nanda. Hadir Ibu. Anissa Ramadanti. Hadir Ibu. Adil Putra. Hadir Bu. Rosa Tiara. Tidak ada. Yuliska Uswatun. Hadir Ibu. Ferdinand Agusman. Hadir Ibu. Maya Sinta. Hadir Ibu. Rahayu Putri. Hadir Bu. Nazila Ardia. Hadir Ibu. Faiza Arofa. Hadir Ibu. Amelia Eka. Hadir Ibu. Fitri Gustiwani. Hadir Ibu. Revala Rocky. Hadir Ibu. Eva Sakti. Hadir Bu. Meireza Aditya. Hadir Bu. Adelia Istiatul. Hadir Ibu. Muhammad Dimas. Hadir Bu. Aina Farah. Tidak ada. Salma Faus. Hadir Ibu. Anissa Zahra. Tidak ada. Nufkah. Hadir Ibu. Rindiana. Tidak ada. Endriani. Hadir Ibu. Sarah Atika Sari. Hadir Ibu. Raifati. Hadir. Rima Tondi. Hadir Bu. Vindi Astuti. Hadir Ibu. Gajeng Ayu. Tidak ada. Regina Seli. Hadir Bu. Salsa Aditya. Hadir Ibu. Virgin Kaila. Hadir Ibu. Farah Alzara. Hadir Bu. Risma. Tidak ada. Mulang sudah saya akhiri, bisa dicek dan validasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu tanggal 10 Mei secara full daring dan tanggal 17 luring di kampus ya. Oke? Ya, kalau bisa ya tanggal 17 saya ingin ketemu kalian di kelas 17 Mei di kelas 10. Sebenarnya 10 kalau bisa sih di kelas, tapi kan mungkin masih terlalu mepet ya sama libur lebaran. Jadi tanggal 10 Mei-nya full daring. Oke, dicatat ya. 17 Mei-nya kita ketemu di kelas. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Selamat libur lebaran, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, salam untuk keluarga. Terima kasih perhatiannya, semoga ilmu yang kita pelajari dan bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.